Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya yang pengen belajar bahasa Inggris, kursus, tanpa meninggalkan tempat, hanya dengan menonton video ini, gratis pula. Silahkan kumpul dan saksikan penjelasan saya. Jadi kali ini kita akan membahas grammar, yang paling basic dalam bahasa Inggris, yaitu to be. Ya, sebenarnya to be itu apa? Ya, ini pertanyaan paling dasar yang menentukan pemahaman kita ke depannya nanti. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa to be itu adalah helping verb, kata kerja bantu, atau disebut dengan auxiliary verb, dan sebagainya. Ya, kenapa dia dikatakan kata kerja bantu? Ya, karena pada dasarnya dalam kalimat itu baru dia dikatakan sebagai kalimat kalau mempunyai kata kerja dan pelaku atau subjek. Taruhlah umpamanya pada kalimat sederhana yang memang menggunakan kata kerja ordinary verb, ya, saya makan. It is easy karena saya subjek, makan kata kerja, kalimat. Kemudian kamu minum, you drink, juga sudah menjadi sebuah kalimat. Kamu subjek, minumnya kata kerja. Nah, pada kata tertentu, umpamanya kata sifat, malas, kata benda, guru, kemudian kata keterangan tempat, di rumah. Bagaimana caranya kita membuat kalimat? Malas, saya malas. Apakah cukup dengan I lazy? Yes, tentu tidak cukup. Karena lazy itu adalah kata sifat. Kata kerjanya mana? Makanya dibutuhkan to be untuk menyempurnakan kalimat-kalimat yang akan kita buat nantinya, yang disebut dengan kalimat nominal. Jadi, I lazy dibutuhkan kata kerja bantu atau to be menjadi I am lazy. Kemudian yang kedua, kamu guru, you teacher. Kamu guru, mana kata kerjanya? Kita butuh kata kerja bantu, you are a teacher. Are di situ berlaku sebagai kata kerja. Ya, sehingga membuat kalimat ini sempurna. Kemudian saya malas. Tadi I am lazy, saya di rumah. I at home. Baik, I at home, kata kerjanya mana? Kita masukkan kata kerja am. I am at home. Secara tidak langsung ini menjawab pertanyaan apa itu to be? Kata kerja bantu yang terdiri dari am, is, are. Kalau dia present, kejadiannya sekarang. Tapi kalau kejadiannya lampau, yang lalu, dan tidak ada lagi hubungan dengan yang sekarang, berarti is, are itu berubah menjadi was atau were. Dan itu nanti dipelajari di pertemuan berikutnya. Kita fokus dulu. To be, is, are. Kapan digunakan? Paling tidak kalimat nominal itu ada 5 jenis kalimat yang menggunakan to be. Yang pertama tadi adalah kata benda, noun. Contohnya a teacher, kemudian a table, kemudian a car. Semua kata benda itu menggunakan to be. Kemudian yang kedua adalah kata sifat, hungry, sick, malas, lazy, happy, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah keterangan tempat yang biasanya diawali dengan kata depan atau proposisi in, on, at. Contohnya,
Di rumah itu at home. Oke, di Makassar, in Makassar. Kemudian di mana? Di atas meja, on the table. Oke, di bawah kursi, under the chair. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja tambah ing. Oke, nanti ini punya episode tersendiri untuk ini. Umpamanya kata kerja tambah ing itu makan, eat. Oke, tambah ing, eating. Oke, itu juga harus memakai to be. Kemudian yang kelima adalah kalimat pasif. Oke, kalimat yang dalam bahasa Indonesia itu mengandung mengandung makna di atau ter. Oke. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan fokus belajar to be untuk kalimat yang menggunakan noun, kemudian noun, kata benda, kemudian yang kedua adalah adjektif, kata sifat, kemudian yang ketiga adalah adverb, kata keterangan tempat, ya, kata keterangan tempat, dan keterangan waktu. Oke. Jadi kita urutkan dulu. Rumusnya adalah subjek, I, pasangannya adalah am, kemudian he, she, it, pasangannya adalah is, oke. Kemudian they, mereka, we, kita atau kami, dan you itu pasangannya adalah are. Oke, subjek tambah to be tambah noun atau adjektif atau adverb. Oke, gampang. Jadi kita ambil satu contoh. I tadi pasangannya adalah am. Oke. Kemudian saya adalah guru. I am, seorang guru itu adalah a teacher, kata benda. I am a teacher. Oke. Kemudian apabila kita mau membuatnya kalimat tadi, kalimat positif tadi ini menjadi negatif, tambahkan not setelah to be-nya. I am not a teacher. Oke. Kemudian kalau pertanyaan, tempatkan to be di depan subjek. Tadi I am menjadi am I. Itu jadi pertanyaan. Am I a teacher? Tanda tanya di belakang. Jawabannya cuma dua. Yes atau no. Yes, I am. Ya benar, saya adalah seorang guru. Atau no, I am not. Bukan, saya bukan seorang guru. Itu yang disebut dengan yes, no question. Contoh yang lain kata benda. Mereka. Mereka adalah dokter. Karena di sini mereka adalah bentuk jamak atau bentuk plural, maka kata bendanya nanti itu harus tambah S. Oke, jadi membedakan bentuk tunggal, tidak ada S, tapi dia menggunakan E di depannya sebagai seorang, ya, menandakan dia satu, seorang, sebutir, sebuah, itu E. Melainkan kalau lebih dari satu, oke, itu tidak menggunakan E, tapi menggunakan S. Ada beberapa kata benda yang menggunakan IS atau ya, IS ya, ES dalam bahasa Indonesia. Nah, mereka adalah dokter. Mereka tadi apa? They. Pasangannya apa? Are. Oke, dokter. Doctor. Karena lebih dari satu, mereka doctors. They are doctors. Coba mengikuti pola yang pertama, tambahkan not setelah are. Mereka bukan dokter. They are not, atau disingkat dengan they aren't doctors. Oke. Selanjutnya, pertanyaan, are di depan subjek. Ya, they are menjadi, are they doctors? Tanda tanya di belakang. Are they doctors? Ayo kita jawab. Kalau jawabannya yes, yes they are. Kalau tadi pertanyaannya are they, jawabannya harus are juga, tidak boleh diganti menjadi is ya. Yes they are, atau no they aren't. Oke, sekarang selesai contoh dari kata benda. Kita lanjut.
Oke, contoh kata sifat. Oke, anggaplah kita menggunakan subjek dia perempuan. Oke, lapar. Kalau perempuan kan she, lapar itu adalah hungry. Oke, pasangannya she apa? Betul, is. She is hungry. Oke, apa kita menggunakan artikel a? Tentu tidak, karena hungry itu ya tidak punya wujud, bukan benda. Oke, tidak bisa dihitung. Jadi normal saja, dia lapar, she is hungry. Negatif, kalimat negatif tambahkan not. She is not hungry. Pertanyaan, is she hungry? Oke, jawabannya yes, she is. Atau no, she isn't. Apa lagi? Contoh yang lain. Mereka malas. Mereka malas. Mereka, they. Pasangannya adalah are. Malas, lazy. They are lazy. Negative sentence, they are not atau they aren't, sama saja, bentuk panjang dan bentuk pendek, singkatan. They aren't lazy. Kemudian pertanyaan adalah are they lazy? Oke? Yang terakhir adalah kata keterangan. Keterangan ada dua, adverb of place, kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya, kita ambil contoh dulu. Keterangan tempat. Oke. Andi, di sekolah. Andi subjek, di sekolah adalah keterangan tempat. Kita membutuhkan kata kerja. Kita kira-kira Andi pasangannya apa? Apakah am, is, atau are? Kembali kepada rumus yang tadi adalah, karena Andi itu kata gantinya adalah he pasangannya adalah is, berarti Andi pasangannya is. Andy is in the school. Andi berada di sekolah. Oke, sekarang nih waktunya. Negatif, tambahkan not saja. Andy is not atau Andy isn't in the school. Pertanyaan, is Andy in the school? Yes, he is. Jawabannya ya, yes, he is atau no, he isn't. Oke, jadi satu contoh keterangan tempat sudah. Kita mau keterangan tempat yang lain, umpamanya di atas meja. Oke, bag. Oke, di atas meja. Tas saya di atas meja. Tas itu bag. Bisa bag atau bag, boleh. Tas saya, my bag. Kalau satu tas itu pasangannya apa? Oke, ada kata ganti tadi. Selain orang itu adalah it. Pasangannya is. Berarti my bag is on the table. My bag, negatif. My bag is not on the table. Is my bag on the table? Yes, it is. No, it isn't. Oke. Satu contoh untuk keterangan waktu. Keterangan waktu itu ya yang berhubungan dengan waktu. Bulan, nama hari, bulan in January, in February, in March, hari on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, dan seterusnya. Oke, in the morning, in the afternoon, itu waktu. Jam, at 1 o'clock, 2 o'clock, dan seterusnya. Oke, sekarang jam 10 pagi. Oke, kita butuh subjek. Selain orang itu tadi it, pasangannya is.
It is 10 o'clock a.m. Okay. It is not 10 o'clock. Is it 10 o'clock? Memang sekarang jam 10. Is it 10 o'clock? Okay. Kalau baru-baru bangun tidur, tidak tahu sekarang pagi atau siang, tapi gelap ya. Ternyata mendung. Is it night? It is night. Sekarang malam. It is not night. Emangnya sekarang sudah malam? Is it night? And then maybe your friend say, no, it isn't. Cuma mendung di luar gelap. Yes. That is the explanation of to be is are positive sentence, negative sentence, and question. Selanjutnya kita akan berlatih. Oke. Berlatihnya dalam bentuk bermain, quizzes. Oke. Kita akan bahas pertanyaannya satu-satu dan memilih jawaban yang paling tepat. Setelah itu akan ada soal untuk teman-teman sekalian. Oke. Silahkan dikerjakan nantinya setelah kita bermain quiz. Oke, baik. Jadi kita akan membahas quiz ini. Oke. Di atas sudah ada pertanyaan dan kemungkinan to be apa yang akan kita butuhkan. I, a lecturer. Saya, titik-titik, seorang dosen. I pasangannya apa kira-kira? Apakah I are, I am, atau I is? Oke, jadi betul ya. I am pasangannya. Kita lihat jawabannya. Benar. I am a lecturer. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Cinta Laura, titik-titik, smart, pintar. Ya. Cinta Laura pasangannya apa? Cinta Laura ini adalah kata gantinya she, pasangannya is, she is. Berarti cinta Laura is. Yes. Cinta Laura is smart. Next question. My mother, bla bla bla, a doctor. Ibu saya adalah seorang dokter. My mother itu adalah she. Pasangannya she itu adalah is. Berarti my mother is a doctor. Yes. Next. Atta Halilintar and Ria Ricis. Ini dua orang ini. Kalau dikata ganti ini sama dengan mereka they. Ya. They pasangannya they am, they is. Salah. They are. Berarti Atta Halilintar and Ria Ricis are YouTuber tambah S. Karena lebih dari satu orang. Oke. YouTubers. Kita lihat jawabannya. Yes. Are YouTubers. Selanjutnya, I in the classroom. Ya. Pasangannya am. I am in the classroom. Yes. Next, we study. Nah, ini kata kerja. Belum sempat dibahas, tapi tidak apa-apa. Untuk menjadi pengalaman nantinya. Jadi kalau ada tambah ing di sini, ya, pasti berpasangan dengan to be. Tidak boleh ini ing berdiri sendiri, we studying. Itu tidak boleh. Dia berpasangan dengan to be. We pasangannya apa? We are studying. Nanti ditambahkan belajar apa? Studying English, ya, studying math, dan seterusnya. Jawabannya adalah are. We are studying English. Selanjutnya, you students. Jadi kamu ini bisa satu orang, bisa juga banyak ya. Kalau kamu satu orang, you are, di sini pakai e di sini, you are a student, tidak ada s. Tapi kalau kalian, ya, kalian berarti are saja, you are students, tambahkan s di sini. Jadi kamu itu satu orang, pakai e seorang ya. Tapi kalau kalian, ya kalian kan you juga. Tidak ada e di sini, you are student, tambahkan s.
You are students. Lanjut. Eat Monday. Oke. Hari Senin. Apakah sekarang hari Senin? Ini pertanyaan. Tinggal kita cari it pasangannya apa. It is. Berarti kalau pertanyaan, is-nya di depan. Ya, tidak mungkin are it, do it, atau was it, lampau, tidak mungkin. Pasangannya adalah is. Is it Monday? Yes. Selanjutnya, we not lazy. Kami tidak malas. Oke, jawabannya adalah are. Karena kalau are not, ya double not, we are not lazy berarti. Atau we is not. Yeah, there is no other question. There is no other answer instead of are. We are not lazy. Yes. Okay. She at home. Dia di rumah. Ini pertanyaan, berarti pertanyaannya adalah apakah dia di rumah? Ya, she pasangannya apa? Apakah is not she? Tidak mungkin. Not ini kalimat negatif dan di sini pertanyaan. Are she juga tidak boleh. Bukan pasangannya. Is she? Okay, is she at home? Nah, this is. Kalau sudah ketemu tidak usah lihat yang lain. Ya, is she at home? Apakah dia di rumah? Nah, there you go. Is she at home? Oke, sekarang kita akan bermain dalam bentuk live. Yes, nanti teman-teman bisa ikut menebak-nebak jawabannya. Karena sudah kita bahas dari awal ya. Kita pause dulu. Oke, sekarang kita mulai. Let's go. I a lecturer. Jawabannya adalah, teman-teman, benar. Oke. Kita dapat 50-50. Ini alat bantu nanti ya. Selanjutnya, we studying. We pasangannya apa? Are. Benar. We are studying. Cinta Laura. Smart. Cinta Laura pasangannya apa? Is. Sebenarnya is. Tapi coba kita pilih jawaban yang salah. Cinta Laura M, umpamanya. Nah, kalau salah dia akan merah dan kita ditunjukkan jawaban yang benar. Oke, karena dia sistemnya gamifikasi, jadi ada fitur-fitur ya yang fun untuk digunakan. Ini power up ya untuk nyawahnya. I in the class. I pasangannya M. Oke. Selanjutnya, my mother, a doctor. My mother is a doctor. Oke. Dan you students. Perhatikan di sini jamak ya, banyak. You students. Jadi you pasangannya are. Oke. She at home. Is she at home? Next, we not lazy. Ayo teman-teman dijawab. We are not, atau we are, we is not, atau we is. Oke, jawabannya adalah we are not. Apakah sekarang hari Senin? Is it Monday? Good. Last question. Atta Halilintar Andrea Ricis adalah YouTuber. Ya. Is, are. 3, 2, 1. Final answer. Are. Karena di sini lebih dari satu orang. Jadi ini ada fitur penebusan ya, redemption. Kita bisa ngulang soal kita yang salah tadi. Cinta Laura tadi is. Selesai.
Okay, how was your experience using this quizzes? Oke, sebagai penutup, untuk kalian yang ingin latihan, silahkan kerjakan soal berikut ini. Oke, ini tidak banyak. It just consists of 5 questions. Tinggal ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi soal yang pertama adalah, apakah mereka guru? Ingat mereka pasangannya apa? Tempatkan to be-nya di depan subjek. Kasih tanda tanya. Kemudian yang kedua adalah, saya tidak pintar. Oke, to be tambah not. Sudah menjadi kalimat negatif. Kemudian yang ketiga adalah, apakah kamu di dalam mobil? In the car. Oke, kamu pasangannya apa? Buat pertanyaan, are di depan kamu. In the car. Kemudian yang keempat adalah, sekarang bulan Februari. Jangan cari di kamus artinya sekarang, cari subjeknya selain kata ganti orang itu adalah it. It pasangannya apa? Kemudian bulan Februari. Oke. Kemudian yang terakhir adalah, buku kamu di bawah meja. Oke. Bisa buku-buku kamu itu tambahkan s, your books, pasti pasangannya beda. Atau buku kamu satu saja, your book, pasangannya juga beda. Oke, karena ini singular, tunggal, dan plural. Kalau tunggal pasangannya is, kalau lebih dari satu, pakai s, pasangannya are. Oke, jawabannya silahkan diketik di kolom komentar. Saya akan respon langsung. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.